fokus dengan sesi talaqi yang barangkali sangat spesial kita adakan pada petang ini, insya-Allah. Mereka duduk seolah-olah seperti dengan burung yang sedang tinggal di kepala mereka. Gerak sedikit saja burung akan terbang. Majlisul ilmin, khasyah, tadallul, intisar, yang sehingga karena antara satu dengan yang lain mempunyai maqam, mempunyai kedudukan, mempunyai kelebihan yang barangkali tidak ada dengan orang lain. Masing-masing ada kelahirannya, masing-masing ada kelebihannya, masing-masing ada kemuliaannya. Dan siapa tahu di kalangan kita berhimpun pada sore hari ini ternyata ada di antara daripada kita sudah mendapatkan jaminan surga daripada Allah. Mungkin juga ada di antara daripada kita yang termasuk daripada aulia, kumpulan aulia Ibrahim Shalihin. Sebab yang tidak ada catatannya, itu tidak ada tulisannya. Apakah kalau dengan seorang menjadi sebagai kekasihnya Allah ada bertulisan di kepala wali Allah? Ada. Apakah kalau pada dengan sesuatu telah mendapatkan kebebasan daripada api neraka ternyata tercantum, ada cok, ada stempel atau ada tanda
di belakangnya tulisannya bara'ah minan kebebasan daripada neraka juga tidak ada. Maka karena kita tidak saling kenal mengenal dan juga karena kita tidak tahu, memang Allah tak ingin kita ingin tahu. Memang Allah yang menghendaki agar dengan kita tidak tahu satu kebaikan. Kira-kira ridhahu bi ta'atihi itu perkara-perkara yang Allah rahasiakan. Ridha Allah dalam ketaatan. Dengan ketaatan yang mana satu? Apakah dengan lantunan tasbih? Apakah pada kita berzikir? Apakah dengan i'tikaf? Apakah dengan sembahyang? Apakah dengan sedekah? Apakah dengan senyuman manis? Kita tak tahu. Allah akhfa arba'an bi arba'. Allah sembunyikan 4 benda dalam 4 perkara. Ridhahu bi ta'atihi, ridha Allah dalam ketaatan kita. Maka Allah ridha dengan kita pada kita tahajud. Siapa tahu ridhanya Allah pada saat dengan kita keluar daripada masjid terpijak, selepa, sendal, kasut seseorang dan terpelanting dengan penuh tawadhu. Kita ambil selepa atau dengan kasut orang tadi itu dan kita betulkan dan kita letakkan dengan pasangannya. Mungkin siapa itu dengan usaha yang kerdil tadi itu, atau pada waktu kita pakai kereta. Kalau kita pakai di tengah-tengah, memang sekarang tak ada kereta, tapi siapa tahu nanti ada orang yang nak pakai. Tapi disebabkan karena kita pakai di tengah-tengah, akhirnya kereta hanya boleh masuk 2 biji saja. Kalau kita pakai elok boleh 3. Siapa tahu dengan niat baik semacam itu, kita mendapatkan ridha daripada Allah Jalla wa Ala. Itu yang pertama. Ridhahu bi ta'atihi wa sakhatuhu bi maksiatih. Murka Allah pada maksiatnya. Maksudnya dengan dosa yang mana? Apakah dengan menipu? Apakah dengan berbohong? Apakah dengan mencabut? Apakah dengan memukul? Apakah dengan khianat? Kita tidak tahu. Dengan kesalahan yang seperti apa? Dan kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran daripada iblis. Alaihi laknat. Hanya setakat 1 kali sujud saja, hanya meninggalkan 1 kali sujud saja, Allah usir daripada surga. Masya Allah, tabarakallah. Satu bahasa sahabat kita di KL, ungkapan kata-kata yang cukup indah. Katanya, yang sudah masuk surga saja dengan satu kesalahannya terusir daripada surga. Bagaimana kalau dengan orang yang belum pernah masuk ke dalamnya? Itulah dengan kita. Akhirnya kita timbang, akhirnya kita takut. Sehingga segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran kita tinggalkan. Kenapa? Takut kalau dengan kemaksiatan tadi itulah ternyata seseorang itu akan dimurka dan dibenci oleh Allah Jalla wa Ala. Secara ringkas, yang ketiga dan keempat, Allah sembunyikan waktu ijabah dengan Lailatul Qadar di sepanjang bulan Ramadan, waktu ijabah di sepanjang hari Jumat, supaya detik-detik waktunya kita tidak akan ada di padang, kita tidak dengan hiburan, kita tidak dengan benda-benda yang tidak keluar. Kenapa? Jangan-jangan pada waktu kita sedang di padang dengan bola sepak, jangan-jangan pada waktu kita sedang berada di kolam renang dengan cara yang tidak dibenarkan. Justru detik-detik waktu ijabah di sisi Allah Jalla wa Ala. Dan yang terakhir, Allah sembunyikan waliyyahu fi khalqih, atau fi ibadah, kekasih Allah di kalangan hamba-hambanya. Siapa di kalangan kalau kita? Siapa yang daripada kita sebagai kekasihnya Allah Jalla wa Ala? Maka kalau kita wujudkan benda tadi itu, insya Allah di mana saja kita akan duduk sopan. Jadi bagaimana urusannya, bagaimana caranya agar kita duduk hormat, agar kita duduk sopan, agar kita duduk muta'addib pada saat kita sedang bersama orang ramai. Kuncinya kita tidak tahu siapa yang sudah mendapatkan surga, siapa yang sudah mendapatkan keagungan jasa, siapa orang yang paling dekat, siapa kalau pada tuh mengucapkan ya Rabb, ternyata Allah membukakan pintu terbang lagi untuk menerima dan juga untuk mendengar atau juga untuk mengampunkan rintihan, doa dan permintaannya. Ahbabana fillah, kita berharap pada majlis kita dengan hari ini. Saya tidak tahu apakah orang Kucing memang selalu mengadakan majlis dengan hari macam ini. Panas, lebih mengantuk. Sebab perut kalau sudah diisi, apalagi kalau sampai 2, 3, 4 pikan. Jadi kami makan nasi Afghanistan.
Satu dengan Ustaz Hashim pada kasih spesial Afghanistan. Penuh urut nyamannya Bismillahirrahmanirrahim. Di mujahadah tapi tetap sedikit sebagaimana saya katakan apa? Sekali dengan kita melawan mata dengan mata yang dilawan dan mata yang berjaga di jalan Allah. Salah satu daripada dua mata yang kita akan disentuh oleh api neraka nanti pada kita. Jadi kita bersabda dalam sebuah hadis, ainani la tamassumunal yaumal qiyamah. Dua mata yang tidak akan disentuh. Kalau mata dah disebut dari semuanya, takkan mata kita saja yang selamat sedangkan dengan anggota tersesat di dalam api neraka. Mana buktinya? Allahu Akbar. 10 orang Malaysia gunakan anak yang baru lahir itu kita sebut dengan cahaya matanya. Kita gunakan saja cahaya mata. Cahaya matanya ada berapa? Baru 10. Saya kasih ada berapa? Baru 5. Tambah lagi lah. Cahaya mata kita sebut. Kalau kami guna bahasa buah hati. Buat Indonesia guna dan berapa buah hatinya. Kita istilahkan anak dengan buah hati. Kita sih gunakan dengan cahaya mata. Rupa-rupanya hadis telah mendahului istilah kita. Dua mata yang kita akan disiksa oleh api neraka atau tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun saharat fisabilillah, dan mata yang menjaga di jalan Allah. Sekarang seperti yang saya katakan tadi, secara judul yang paling nikmat berehat dan hijau. Nanti lepas asar baru bangkit, ada berkumandang, mandi, duduk, masjid, sembahyang, tuh dan paling sok macam tuh. Sementara berprogres jam-jam begini, masya Allah, tabarakallah. Tapi sholat kita boleh tahan, insya Allah. Jadi kalau tuan-tuan mengantuk, saya akan mengantuk juga nanti dihadapan. Jadi bukan lagi makmum ikut imam akan ikut makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dengan ilmu? Saya cerita saja. Kitabnya saya tulis pada masa saya hidup di Kedah. Asal kitabnya tajuknya Makanatul Ilmi wal Ulama wa Adabu Talibul Ilm atau wa Adabu Talibul Ilm. Kedudukan ilmu dan ulama dan ada beruntun ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Ramai teman-teman kita yang balik daripada Timur Tengah itu boleh kita pastikan membanjiri bumi Nusantara. Awal-awal saya di Mesir pada tahun 83, 85an, dan selepas saya berprogres mengajar di sana sini di rumah-rumah negeri 9, di rumah negeri di rumah Peneng, rumah Kedah, rumah Kelantan, rumah Jor, rumah Perak, dan juga di Masjid Mata kami dapat taluan daripada ini ke Masjid Mata. Semuanya ma'ruf pengajar Muhammad Syekh Manuruddin di Masjid Mata di kawasan Madinah Nos. Jadi sejak pengajar kita tradisional pada waktu itu jadi kelihatan kadang-kadang tiap tahun antar pelajar yang mengaji ke masjid itu bukan lagi dalam hitungan 10, bukan lagi dengan hitungan ratusan, yang banyak pada sampai 1.500 orang dalam tiap tahun. Kedah 800, Perak cukup ramai. Yang paling tak ada orang sawah dengan sawah saja, yang sedikit adanya sawah saja sedikit adanya. Kalau daripada Semenanjung, Kedah, Perak tambah dengan Kelantan 1.500, 1.000 orang 800. Masya Allah, tabarakallah. Kalau seandainya sejumlah sekian ramai tadi itu yang mengganti tanah air, baik itu dengan Indonesia, dengan Malaysia, Nusantara secara amnya, corak, bentuk, rupa kehidupan masyarakat itu akan berubah secara total. Ternyata bukan masyarakatnya yang berubah, justru pelajar-pelajar yang balik daripada masjid itu yang berubah. Ini kenapa pertanyaannya? Kenapa? Yang diharapkan dari Allah Tabarakallah akan menggerakkan semangat umat untuk kebaikan dengan zikirnya, ibadahnya, waraknya, khasyahnya, tadabburnya, iktisadnya, pengertiannya, kebaikannya. Justru ternyata terumbang-ambing, terbawa arus. Ternyata Masya Allah Tabarakallah dengan semangat yang berapi-api tadi itu menjadi pudar. Balik kampung. Ada beberapa waktu yang lalu jadi di sana maka
dengan kapasiti yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk mengajari cekok. Kita boleh dapatin orang ramai, bukan saja mengajarkan badminton, antenton, akatha, abata, begitu. Nah, itu tapi pergi ke Mesir. Setakat belajar di mana pun di kampung pun tidak boleh mengajar abata, antenton, badminton. Jadi itu yang saya perhatikan. Kenapa semangatnya jadi pudar, pengorbanannya tidak ada, perjuangannya tidak ada, hanya setakat yang kalau pada saat terlanjur daripada gaji, hanya setakat lebihnya dalam 200 RM saja, kadang-kadang prinsip sudah terjadi. Kenapa tidak setegas pada waktu itu? Di rumah-rumahnya, ilmu ini adalah merupakan ciptaan Allah, merupakan makhluk, merupakan anugerah, merupakan satu pemberian yang tidak ada tandingannya. Agar kita menjadi orang yang dekat, kuncinya dengan ilmu. Agar kita menjadi orang yang beruntung, kuncinya dengan ilmu. Agar kita menjadi orang yang bahagia, kuncinya dengan ilmu. Agar dengan kita boleh masuk ke dalam hati orang ramai, kuncinya dengan ilmu. Agar dengan kita mendapatkan rahmat dan maghfirah, kuncinya dengan ilmu. Agar kita mendapatkan kedudukan yang abadi, yang setiasa yang nyaman nanti pada hari kiamat pun juga jawabannya dengan ilmu. Sebutkan saja, bidang apa saja, ingin menjadi manusia hebat seperti apa saja, ternyata rumusannya, kuncinya, atau juga dengan tangganya dibuat dengan ilmu. Karena itulah Allah turunkan ayat yang pertama sebagai satu peringatan kepada kita semuanya. Yaqulul Maula Jalla wa Ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh membaca dengan menyebut nama Allah Sang Pencipta. Allah tak kata belajar politik, Allah tak kata iqra, Allah tak kata kun sia-sian, kun istimaiyah, kun apa. Jadi itu, jadi ini akan tadi sebelum Anda dan sebelum kita menjadi itu dan ini, ternyata dengan ayat yang turunkan Allah perintahkan agar dengan kita membaca berarti belajar berarti khasyah berarti tadallul berarti kita berkata kepada Allah Jalla wa Ala. Ini suatu hal yang berbeda dalam kehidupan manusiawi, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau manusia akan menjadi hebat kalau pada sudah naik, semakin tinggi makomnya, jabatannya, kedudukannya, duitnya, hartanya semakin dipandang hebat oleh orang ramai di sisi Allah yang sedarinya. Ana indal mungkasirati qulubuhum. Aku di sisi orang-orang yang melukakan hati dan perasaannya. Bukan pada tu ketawa kita disukai oleh Allah. Justru waktu kita berdiri, ya Allah, seperti itu. Allahu Akbar. Inginkan hati yang bening, inginkan hati yang khusyuk, inginkan dengan perasaan yang senantiasa dan selalu akan menurunkan rahmat dan maghfirah. Sertailah ahlul khasyah, orang-orang yang khusyuk. Jadi kita salut bahasa Indonesia, kita mengagumi sahabat-sahabat kita daripada India Pakistan. Pada waktu mereka begitu bukan, yang mereka sudah tahu mereka baca kita tentang apa dia baca dulu. Saya baca dulu akan dua ayat saya tahu. Kia hari malam nang, kia hari itu saja tahu. Jangan saya tidak mengerti, tidak berdoa menangis. Ini mana ibu tak tahu lah. Dan doa macam itu. Kita berdoa panjang sungguh sampai Syekh Muhammad Jibril kita udah datang ke Nusantara, datang ke Malaysia pun tak ada yang menangis. Apakah disebabkan karena kaswatil qulub? Apakah disebabkan karena dengan benda-benda haram dan syubhat? Atau juga pengaruh lingkungan daripada peralatan komunikasi, pemandangannya? Allahu Akbar. Untuk kita tuntaskan mukadimah kita, segala-galanya bermula dengan ilmu dan orang bismillahirrahmanirrahim dan dikhalaq. Kemudian yang kedua, saya di Kedah 24 tahun. 24 tahun di Kedah sejak daripada tahun 1998 sampai 2001. Berikutnya saya dari Indonesia untuk 3 tahun di sana.
dan pada tahun 2004 saya bangun Mahat Bogor, Mahat Azin Tafaqquh Fiddin, Mahat Azin Al-Mahat Al-Ali di Tafaqquh Fiddin 4 tahun. Jadi sejak daripada tahun 2004 sampai sekarang, alhamdulillah kita sudah menambahkan beberapa generasi. Jadi pada satu saya perhatikan, saya tengok ulama-ulama kita, ulama-ulama Indonesia. Ya Allah, kenapa masyarakat berpandangan sinis kepada mereka? Sampai saya perhatikan dengan seorang guru menamatkan data sipil DI, MI daripada Timur Tengah. Tapi pada rumahnya ikut beratu dengan orang ramai. Dalam hadis saya terlintas, tak ada orang yang boleh layak, tak ada orang yang khidmat untuk ilmu, tak ada orang khidmat untuk ulama, tidak ada orang khidmat untuk sesiapa saja. Sebab di antara daripada yang kita ajarkan dan di antara daripada yang merasa dimasyarakatkan oleh ulama generasi kita dahulu, satu kaidah manfaat kode orang yang melayan akan dilayan. Jadi dengan para sahabat Nabi, isar itu adalah merupakan sifat yang sebati dalam kehidupan mereka. Lapar yang seperti apapun laparnya, haus yang seperti apapun hausnya, masih tetap bagi ada jiwa iftar mengutamakan dan mementingkan orang lain daripada diri pribadi dia sendiri. Tengok pengorbanan, tengok pengorbanan 7 orang daripada sahabat Nabi kita, ke-7-7-nya dalam keadaan sakaratul maut. Dalam keadaan sakaratul maut, masing-masing menunggu detik-detik terakhir untuk menghembuskan napas yang terakhir. Pada saat yang pertama atau pada saat yang ke-7-7-nya mengharapkan segelas air minum sebelum dia pergi dan juga sebelum dia menghembuskan napas yang terakhir, maka dengan gelas air minum tadi itu diberikan kepada yang pertama. Tersusul 1, 2, 3, 4, 5, 7 ke situ. Ternyata yang pertama tadi itu yang walaupun haus, dahaga, sekejap lagi akan kembali kepada Allah, akan menghembuskan napas yang terakhir, masih boleh jadi mengisyarat kepada teman yang samping, bagikan minuman itu kepada temanku yang samping. Maka dengan minuman tadi itu dibagikan kepada yang kedua mengisyarat kepada yang ketiga, kepada yang keempat, kepada yang kelima, kepada yang keenam, kepada yang ketujuh. Yang ketujuh isyarat kau ke sana, bagikan temanku saudara yang di depan, kembali kepada yang di depan. Ketujuh-tujuhnya sudah meninggal. Itu makna wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi bukan terlukakan saja, saya jadi pelik dan juga jadi bingung. Bagaimana kalau sampai dengan guru, kalau sampai dengan ulama, pendidik Umar, minta maaf dengan bahasanya, ini bukan rumah irama, ini bukan kira, bukan Syahnazi, ini bukan Elvis Sukaisi, ini bukan juga Lidya Kandau atau juga dengan Krisdayanti, atau apa saja dengan bahasanya. Ini ulama. Kalau dengan mereka tadi layar tak kisah, kenapa? Sebab mereka lah yang memperangkap umat, sebab mereka lah yang melalaikan kita daripada kewajiban, sebab mereka lah yang menarik mudah-mudi kita dengan bangsa daripada mereka. Ada berapa sembahyang yang tertinggalkan? Ulama tidak demikian. Ulama untuk memberikan hati umat, untuk menjadikan umat, untuk mendekatkan umat kepada Allah, untuk mendekatkan umat kepada rahmat dan bakti Allah Jalla wa'ala. Tapi kenapa dilayan sama oleh masyarakat? Maka pas itu saya berpikir, saya perhatikan apa sebab-sebabnya sampai jadi macam ini. Kita tidak minta dihormati secara berlebihan. Bahkan ulama yang patut untuk bersifat tawadhu, tapi kita juga ingin melaksanakan kewajiban yang diminta kepada kita. Hormati atau tidak kita hormati, dimuliakan atau juga tidak kita muliakan, dihargai atau juga tidak kita hargai, tetap saja dengan kedudukan mereka tinggi dan mulia di sisi Allah. Dengan firman Allah yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utus siyasata wal ijtimaiyata wal mala wal mulus. Ada yang begitu? Saya jangan meremehnya, jangan merampok. Memang ada yang begitu. Allah tak katakan walladhina amanu minkum walladhina utus siyasata walladhina utul ilma darajat. Allah angkat martabat orang-orang yang beriman. Hati-hati,
Saya bukan duduk sini bukan atas nama politik, tapi tetap bagaimanapun saya berkewajiban untuk mengingatkan saja yang Allah rafa martabatnya, yang Allah muliakan kedudukannya, yang Allah tinggikan kedudukannya, itu adalah orang-orang yang beriman. Maka kalau macam itu hakikatnya jelas sekali yang kalau pada saat dengan kita disuruh memilih terlepas daripada dunia politik, pada saat dengan kita masih diberikan peluang untuk memilih, jangan sampai sekali-kali kita melebihkan non-muslim, orang yang tidak beriman atau orang kafir ke atas orang yang beriman. Dan Allah angkat martabat orang-orang yang beriman secara awalnya, walladzina utul ilma darajat. Sementara dengan yang Allah bagikan ilmu itu dengan sejahtera tertinggi sekali. Bagaimanapun dihormati tidak dihormati, dimuliakan atau tidak dimuliakan, dipandang senes, dipandang kerdil, dipandang hina, dikatakan gitu kalau sorban ulama itu ada bom atom atau juga ada peledak atau dengan istilah-istilah seumpamanya diperumpamakan kembali disebabkan karena sorban, maka dengan oksigen tidak masuk disebabkan karena tasbih atau dengan peribahasa yang seumpamanya yang bertujuan untuk menghinakan ulama. Sedikit pun itu tidak akan menjejaskan dan juga tidak akan merendahkan martabat para alim ulama di sisi Allah Jalla wa'ala. Tapi dengan catatan ulama warasatul anbiya harus tahu betul siapa dirinya saat ketika mendapatkan kehormatan yang semacam itu daripada Allah. Untuk lebih jelasnya tentang ulama, peranan ulama sebagai warasatul anbiya, peranan ulama sebagai mu'akin Allah Jalla wa'ala, kembali kepada ceramah tentang dengan hari kita kemarin di Al-Hikmah. Tuh panjang semalam tuh yang tadi itu musim nanti nampak risau betul kalau program tajuk daripada peranan ulama kepada peranan handphone dalam kehidupan sehari-hari. Tajuk terobal jadi saya kecil, saya kongsikan satu benda baru. Di dulu ada karena drama macam itu pada masa-masa di mesin saat tadi mesin pada katakan contoh. Tapi selepas ke Malaysia, selepas teknologi jemaah kita di masjid sepatutnya baca Quran, sepatutnya etika, sepatutnya bertikar, sepatutnya banyak Allah Jalla wa'ala. Tapi ternyata badannya di masjid, hatinya berada di dunia luar. Hatinya luar dengan Facebooknya, dengan emailnya, dengan networknya, dengan komputernya, dengan laptopnya. Ya Allah ya Rahman, sepatutnya curahan rahmat yang masuk ke dalam masjid, sepatutnya curahan maghfirah yang mengerumuni atau juga yang menyeluruhi masjid, dan juga dengan kumpulan daripada kaukabah jamaah daripada para malaikat Allah Jalla wa'ala. Tapi justru yang masuk SMS, yang mengganggu kita di rumah Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah, beberapa hadis tentang ilmu ibadah seumpama kita malas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Imam baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh Jumat. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Dengar baca. Nah, untuk teman-teman kita sebenarnya, kita kan semua sahabat-sahabat Tuhan kita. Begini nyanyi tadi kita tadi bisa begini nyanyi. Betul kan? Itu teman kita. Tak boleh kita melawan mata, tak boleh. Mata itu hebat. Sehebat apapun laki-laki, seperkasa apapun pemimpin dunia, tetap dia kalah dengan mengantuk dan tidur. Ayo, penembak pesawat dengan senjata nuklirnya bisa kalah dengan mengantuk. Meletus dan berhadapan dengan musuh. Masya Allah, tabarakallah.
Satu hal ingin kita kongsikan tentang ilmu handphone, saya katakan tempoh hari supaya mudah kita mematikannya, supaya tidak mengganggu ibadah kita dan tidak mengganggu orang ramai. Karena dengan pemain-pemain bola sepak, pemain-pemain gusti, pemain-pemain tinju, dan juga dengan permainan-permainan yang seumpamanya, sukan mereka mampu untuk meninggalkan handphone di luar pada saat mereka sudah bertanding dengan kesebelasannya. Oh, kalau kiper atau pada kiper banyak kabur. Kiper tak banyak kerjaan, bola mesti ditinggalkan lebih jauh lagi. Dan saja ambil handphone sambil tengok bola sambil dia. Insya Allah suruh hidup kita akan saksikan sudah. Jadi berarti apa? Pemain-pemain bola sepak lebih pandai untuk meraihkan rumah Allah berbanding dengan kita-kita. Tidak, pemain bola sepak lebih pandai meraihkan padang stadion Bukit Jalil berbanding dengan kita-kita ustaz-ustaz dan duduk guru pada saat kita berada di rumah Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Jadi apa yang nak kita sampaikan? Yang nak kita sampaikan rangkaian hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah, riwayat daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, untuk orang-orang yang seumpama kita, untuk manusia-manusia yang seumpama kita. Hadis yang diriwayatkan, babun minal ilmi nata'allamu, satu bidang ilmu yang kami pelajari itu lebih berarti di sisi Allah daripada 1000 rakaat. Riwayat babun minal ilmi mu'allimu, itu lebih berarti daripada sembahyang 100 rakaat. Satu bidang ilmu yang tadi kita 100 rakaat kalau lebar. Tarawih, kalau tak sebutin tarawih sadashim sini sampai berapa ramai jemaahnya untuk selepas 8 rakaat yang pertama. Nah, kalau untuk 8 rakaat pertama saya sembahyang pada masalah di TV itu lah. Bahwa pertama saya sudah di sisi wilayah penuh sampai ke belakang, tidak kurang daripada 5.000 orang jemaahnya. Lepas salam 4 kali masuk ke rakaat yang ke-9. Masya Allah tabarakallah, daripada 15 sah bagi 4 sah saja. Jadi lusuhnya atau lontongnya atau susunya bukan lagi 50%, hampir dalam 70%. Itu kita, itu baru 20 rakaat. Bagaimana kalau kita lebih daripada itu? Nanti kita katakan satu bidang ilmu saja. Mungkin di sana, mungkin di sini, mungkin dengan pengajar sana, mungkin dengan pengajar sini, itu lebih berarti daripada 1000 rakaat sembahyang ilmunya. Itu pun masih mencari-cari lagi imam yang baca Fatihahnya 1 kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau imam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba saja kalau pada waktu kita baca tasyahud lama sikit saja, tuan imam baca tasyahud, ramai orang yang berdihem di belakang. Dihem apa maksudnya? Berhenti lah, salam lah. Jangan panjang-panjang macam itu. Allahu Akbar. Setakat baca tasyahud saja, setakat baca dengan tertib, itu kemampuan kita. Ternyata supaya jangan sampai dengan kita ketinggalan jauh, supaya nanti dengan kita boleh bersaing pada hari akhirat, supaya kita mendapatkan rahmat dan berkah daripada Allah. Allah bagikan satu tawaran istimewa, belajar ilmu agama. Babun minal ilmi nata'allamu, satu bidang ilmu yang kita pelajari itu lebih afdal daripada 1000 rakaat, riwayat daripada 100 rakaat, riwayat yang 100 rakaat itu bagi orang yang mengajar. Masya Allah, tabarakallah. Menuntut ilmu itu adalah kafaratun lima madha.
Apabila dengan mati menimpa talibul ilm, maka dia akan mati di jalan Allah. Niatkan daripada sekarang, jangan mati dulu, kecuali kalau pada saat kita sedang berada di jalan Allah. Bagaimana caranya? Karena kita tak benar-benar usaha bisnis, hasil produk dan sebagainya sudah ditangani oleh anak cucu keluarga kita. Menantu ada 3, anak ada 9, dan selesai dah. Kita dah tinggal pincin, kita tinggal menghabiskan umur dengan ibadah saja lagi. Ada pengajian ke sana, ada pengajian sini, ada pengajian situ, begitulah seterusnya. Kalau pada Allah cabut nyawa kita nanti dalam keadaan mencang, dan juga kita berada bersama kumpulan yang mendapatkan syahadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah, dengan ibu berarti rahmah, dengan ibu berarti hikmah, dengan ibu berarti maghfirah, dengan ibu berarti kafarah, dengan ibu berarti surga. Itu kesimpulannya. Kita beranjak kepada bagian yang kedua. Ilmu sudah tidak kita lakukan lagi kalau nak dengan ibadah yang banyak. Allahu Akbar. Dapat setakat 10 kebaikan saja karena diangkat tangan. Waktu yang sama, dengan sembahyang yang sama, dengan gerak takbir yang sama, tapi dia mendapatkan 60 kebaikan. Kita tidak dapat 10 saja. Bagaimana? Sama-sama takbir, Allahu Akbar. 1. Sunat angkat kedua belah tangan. Kemudian tangan diangkat dengan iringan Allahu Akbar. Bar habis, 2 belah telapak tangan kita sudah di bawah pusat atau di bawah dada, dan 20 kebaikan. Kemudian yang ketiga, tangan, jari tangan kita dilengkungkan ke arah kiblat. Dilengkungkan ke arah kiblat, 30 kebaikan. Direntangkan, tafriqan, wasatan, jangan dibuka macam itu, jangan dirapatkan. Jadi renggangnya pertengahan, lebih tidak berlaku juga tidak. 40 kebaikan. Kemudian yang selanjutnya, kedua belah tangan kita berbenturan dengan bahu hatta hada bihima mankibaihi wa rafa yadayhi hatta hada bihima mankibaihi. Kedua belah tangan jangan berbenturan dengan bahu hatta yuhadi bihima a'ali udunaihi. Riwayat yang kedua, syahmatai udunaihi. Riwayat yang ketiga. Jadi kata ulama, ibu jari berbenturan dengan yang lembut daripada telinga, jari tangan berbenturan dengan telinga bagian atas, sedangkan dengan telapak tangan berbenturan dengan bahu. Ada yang takbir Allahu Akbar, ada yang tak nak angkat sama sekali, malas juga. Masya Allah,